Hai, selamat datang kembali di Ici Channel. Saat ini kita akan belajar pola blazer. Oke, yang pertama kita buat dulu pola dasarnya ya. Seperti biasa, kita akan masukkan dulu bagian tengah depannya untuk nanti buat bagian kerannya. Di sini masuk 7 cm ya. Terus digaris lurus seperti ini. Kita garis lurus dari pinggir koran itu masuk 7 cm. Oke, dari atasnya itu kita turunkan 9 cm. Oke, setelah itu kita garis lurus juga ya. Jadi dari pinggir kiri masuk itu 7, dari atas turun 9. Oke, pola dasar kita turun 8, turun lagi 13, turun lagi 23 karena game agak kurus. Oh ya, 22 ya, karena agak kurus. Turun lagi 38, sama sebelahnya turun 13, turun 22, turun 33 sebagai patokan lingkar pinggang. Setelah itu kita hubungkan garisnya seperti ini. Sama juga ini sebagai patokan lingkar badan ya. Ini lebar muka dan lebar punggung. Karena korannya dilipat 2, jadi langsung jadi 2 pola ya, depan dan belakang. Oke, dari 2 garis sumbu ini kita masukkan 7 cm, masuk lagi 12 cm sebagai panjang bahu, turun 4 cm, bisa juga 3,5. Setelah itu kita ukur miring untuk memastikan bahu yang pas, yaitu 12 cm. Setelah itu kita hubungkan. Oke, lebar mukanya di sini karena nggak gemuk banget, jadi kita kasih 15,5 atau 31. Langsung lebar punggungnya dikasih 34, bagi 2 17. Lingkar badannya 94 bagi 4 sama dengan 23,5. Lingkar pinggang 84 dibagi 2 tambah 3 sama dengan 23. Lingkar panggul 94 jadinya juga 23,5. Oke, kita bentuk badannya gunakan penggaris panggul ya, bukan penggaris siku. Setelah itu langsung buat lingkar panggulnya. Oke, nanti panjangnya kita sesuaikan di kain ya. Setelah itu kita gunakan penggaris siku untuk membuat lingkar kerung lengannya seperti ini. Ini depan dan ini juga yang bagian belakang agak keluar ya posisinya. Oke, setelah itu sudah kita bentuk lingkar lehernya. Leher depan itu agak turun ya, leher belakang itu kita turunkan hanya 2,5 cm. Dihubungkan sama kayak depan ya. Oke, ini model kera yang akan kita buat seperti ini. Setelah itu kita akan rubah dulu polanya ya. Rubah polanya seperti ini. Ini keluar 3 cm. Oke, yang posisinya bagus. Oke, dari sini kita masukkan, keluarkan 4,5 cm. Oke, dari sini ya. Oke, kita hubungkan dari titik 7 cm sampai dengan panjang kerahnya, kira-kira mau lipatannya segimana. Oke, kita garis miring kayak gini ya. Setelah itu baru kita ukur lebar kerahnya, dikasih 4,5 cm. Ke bawah kan lebih mengecil, jadi 4, 3,5, 3 cm, 2 cm, dan 1 cm. Oke, nanti kalau kurang melengkung bisa kita kasih melengkung lagi. Oke, langsung dihubungkan menggunakan penggaris panggul ya, bukan penggaris siku karena model kerahnya agak melengkung. Dihubungkan sampai paling atas ya, kayak gini, karena ini kerah setali, jadi tidak ada sambungan di bagian bahu ya. Sambungannya hanya satu di bagian leher belakang. Oke, karena kurang melengkung bagian
kerahnya, maka kita kasih keluar lagi 1 cm seperti ini, agar lingkungan bagian kerahnya lebih kelihatan. Oke, seperti ini. Yes. Jadi kalau bentuk kerahnya ini biasanya sesuai keinginan kita ya, tergantung model yang dikasih pelanggan atau sesuai dengan kreasi kita. Oke, ini seterusnya kita ukur dulu leher bagian belakang agar kita tambah ke atas itu sesuai. Nah, di sini lingkar leher bagian belakang 8, maka panjang kerahnya di atas adalah 8, menjadi patokan ya, supaya pas saat kita sambung bisa pas. Oke, ini dikasih keluar lagi 1 cm karena di bagian atas tadi itu hanya 3 cm, 3,5, jadi kita kasih keluar untuk menjadi 4,5 cm. Oke, setelah itu kita akan menandakan tanda kuknat. Tadi pola dasarnya lupa ya kuknatnya, tapi tidak masalah, ini masih sempat. Lingkar pinggang dibagi 10, lingkar pinggangnya 48 dibagi 10, 8,4 bisa kita bulatkan jadi 8,5. Setelah itu kita garis lurus. Kenapa harus garis lurus? Supaya jangan bengkok titik-titik kuknatnya. Oke, kita naikkan ke atas 12 cm ya. Ini karena pakai garis princess jadi nggak masalah lebih panjang. Ke bawahnya itu bisa 25 cm. Oke, dari garis tengah keluar 1,5, ke kiri kanan 1,5, jadinya 3 ya lebar kuknatnya. Oke, setelah itu kita hubungkan menggunakan penggaris panggul. Jadi ini sangat bagus ketika dijahit kalau di rader ya, tapi kalau sudah berpengalaman tidak perlu. Tapi kalau belum, boleh belajar pakai rader supaya lebih rapi. Oke, setelah itu kita akan membuat garis princessnya. Nah, garis princess tidak langsung diambil dari lebar muka ya, tapi kita turunkan dulu 2,5 cm. 2,5 cm baru kita kasih lengkung kayak gini. Tapi kalau ya ada yang punya penggaris melengkung bisa langsung pakai penggaris, tapi kalau sudah biasa bisa langsung. Oke, ini karena 2 lipatan korannya jadi sudah jadi 2 pola ya. Yang pertama kita akan gunting dulu pola bagian belakang. Oke, seperti ini digunting. Oke, ini sudah ada tanda. Oh, ini kita tanda untuk bagian belakangnya supaya pada saat kita gunting tidak kebablasan. Oke, kayak gini. Setelah itu kita langsung gunting bagian depannya dulu ya, bagian kerung bagian depannya. Kalau kayak gini bentuk lurus kita bisa langsung lipat, boleh juga digunting putus. Kalau kayak gini bisa dilipat saja, tidak menjadi masalah. Setelah itu kita gunting bagian kerah depan kayak gini. Oke, sudah jadi. Ini posisi kerahnya akan jadi kayak gini. Ikuti terus supaya tahu cara gunting kainnya, nanti juga ada cara menjahitnya. Oke, setelah itu ini kita tanda juga garis princessnya di bagian belakang ya, atau kuknat juga. Oke, kayak gini garis lurus ya, depan belakang sama saja ya. Setelah itu kita kurangi lingkar lebar muka. Oke, ini TM, ini TB, artinya tampak muka dan tampak belakang. Setelah itu kita langsung letakkan pada kain. Lipat kainnya gini. Yang terutama kita akan gunting bagian belakang ya, karena bagian belakang tidak terpisah atau pas lipatan kain, maka itu yang harus diutama. Jadi buat teman-teman yang menggunting harus perhatikan ya, yang pas lipatan kain itu yang harus diutamakan. Kalau tidak pas lipatan kain atau bisa terpisah,
boleh dia di kedua. Oke, kita langsung ukur panjang baju. Tadi koran itu tidak langsung pas panjang baju ya. Jadi ini baru kita ukur panjang bajunya. Panjang bajunya karena pendek orangnya, panjangnya hanya 57. Jadi kita langsung tambahkan dengan kampu lipatan di bawah 3 cm, jadinya 60 cm kita kasih ya. Sebelumnya jangan lupa dipentul agar tidak tergeser korannya, karena kalau tergeser pasti berubah lingkar ukuran panjang bajunya. Oke, setelah itu kita gunting seperti biasa, dikasih kampu, sisinya itu 3 cm atau 2,5 cm tergantung dari kain. Seperti biasa juga kampu kerung lengannya 1,5 cm seperti ini, kampu lehernya 1 cm saja, dan kampu bahu 2,5 cm. Oke, seperti ini. Jangan lupa kita tandakan kupnatnya, garis bagian princessnya ya. Ini bisa kita pakai tanda titik saja atau garis lurus saja, nanti pas dijahit baru kita bentuk sendiri. Tapi yang belum, yang seperti saya bilang harus dirader. Yang belum berpengalaman ya, yang baru belajar boleh dirader supaya nanti jatuhnya itu bagus, tidak terputar. Oke, seperti ini. Ini kita tandai titik-titik kupnatnya yang menjadi patokan. Oke, kita garis juga garisan lingkungan princess. Oke, seperti ini. Oke, kita lanjut ke bagian depan. Oke, ini polanya dilipat 2 kainnya ya, sama kayak belakang tadi. Oke, tapi kampunya masih banyak ya ke sisi di sisinya, jadi kita akan tarik. Oke, sama juga panjang bajunya 60 ya, jadi tidak ada perbedaan depan dan belakang karena ini bentuk blaster. Oke, kayak gini. Kira-kira sudah cukup kampunya, baru kita pentul. Sebelum pas atau masih ada kelebihan boleh ditarik. Itu cara kita untuk menghemat kain, sehingga ketika kita dapat kainnya pelanggan yang pas, kita tidak kekurangan karena sudah terbiasa mencukupkan kain ya. Ini kita gambar, tambahkan kurangnya ya. Ini sama di sisa kampunya sama kayak depannya, belakang. 3 cm boleh kurang tergantung dari banyaknya kain. Oke, ini kasih keluar kampunya 1,5 cm. Sampai di sini kita langsung ikut lengkungannya ya. Lengkungan keluarnya ini bisa 1 cm, bisa 1,5 tergantung. Oke, kayak gini bentuknya itu hampir mirip dengan kerah kebaya Kartini. Jadi dia tidak ada sambungan di bagian depan kerahnya ya. Jadi langsung 1 kali sambung di bagian belakang. Itu dinamakan kerah setali. Oke, setelah itu jangan lupa kita akan tandai kupnatnya, garis lurus dulu. Tandai titik tengahnya dan titik atasnya untuk menjadi patokan lengkungan kupnat. Oke, kayak gini. Oke,
Oke, setelah itu kita bentuk juga sama kayak sebelahnya. Kalau ada yang belum biasa bentuk lengkungan, boleh pakai penggaris ya. Oke, setelah itu kita akan gunting lengan, tapi sebelumnya harus ukur, diketahui dulu lingkar kerung lengannya ya. Di sini lingkar kerung lengannya kita ukur dari bagian depan, mendapatkan 22,5, ditambah lagi bagian belakang, menghasilkan 48 cm. Oke, setelah itu kita bentang sisa kainnya ya, harus searah juga kainnya agar tidak beda warna kainnya ketika kena matahari. Oke, setelah itu ini pola lengannya sudah ada, kita langsung jiplak. Jangan lupa kita tanda dulu panjang lengannya, karena panjang lengan baju yang akan kita buat yaitu 30 cm. Setelah itu kita pentul untuk tidak bergeser. Dipentul dulu kayak gini. Oke, setelah itu kita ukur dari puncak ini harus dapat 24 ya, karena 48 dibagi 2 24. Oke, bisa kita melengkung sama dengan koran yang ada ini juga, keluarnya 24 cm. Oke, setelah itu kita ukur di bagian bawah itu lebar lengannya 15 cm dikali 2 30 atau 30 bagi 2 jadinya 15 cm. Kita hubungkan menggunakan penggaris panggul ya, bukan penggaris siku. Oke, jadi penggaris siku itu hanya khusus untuk lingkar kerung lengan dan garis lurus. Kalau untuk lengkungan yang lain disarankan menggunakan penggaris panggul. Sama seperti biasa, kampunya itu 1,5 cm atau 1 cm. Kalau masih ragu boleh dikasih 1,5. Oke, kampung sampingnya juga sama 2-3 cm. Kalau kurangkannya boleh 1 cm tapi harus diperhatikan ya agar kainnya tidak bertiras. Kalau bertiras, kalau boleh dikasih 2,5 sampai 3 cm. Oke, setelah itu kita lipat 2 untuk dirapikan, seimbangkan kampuh yang kita gunting tadi. Oke, setelah itu hampir selesai. Ini model pola lengannya. Ini model bagian belakang. Oh, ini bagian depan. Ini posisinya akan jadi kayak gini. Ini di bagian dalamnya akan kita gunakan kain batik. Ini bagian belakangnya. Oke, semangat belajar. Ini hasilnya. Kita lanjut ke part 2 untuk cara menjahit. Thank you for watching.